Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Kita lanjutkan materi kita ya tentang pengembangan kurikulum dan desain bahan ajar. Nah, insya Allah ya hari ini kemudian pekan depan itu saya harap saya terakhir untuk berbicara ya di sini, dan setelah pekan depan ya berarti mahasiswa mulai presentasi ya tentang hasil desain bahan ajar yang sudah disiapkan. Jadi mulai tanggal berapa ya? Tanggal 16. Oke, mulai 16 Desember, 16, 23, kemudian 30, kemudian 6 Januari, yaitu ada sekitar 4 sampai 5 pekan, gantian sampean yang mempresentasikan hasil dari apa yang diangan-angan untuk ditulis. Ya, saya harap mulai sekarang sudah punya gambaran itu ya. Karena kita proses prinsipnya adalah pengembangan ya. Pengembangan itu berarti dari sesuatu yang sudah ada ya. Kita tidak menulis dari nol, tidak mempersiapkan, tapi kita mengembangkan. Beda antara pengembangan dengan dalam bahasa Arab tatwir ya, tatwir dengan i'dad. Ya, kalau i'dad itu menyiapkan dari awal. Ya, sebelumnya belum ada berarti ya. Kalau tatwir itu sebelumnya sudah ada. Nah, dari yang ada itulah kemudian kita kembangkan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya. Ini buku ini. Ya. Buku apa ini? Buku apa? Belum terlihat, Ustadz. Oh, belum terlihat. Belum, Ustadz. Buku ini. Nah, ini buku apa ini? Yang hadir di sini, yang bisa melihat buku apakah? Al-Babusani, Ustadz. Hah? Al-Babusani. Buku apa? Kita buat Ta'limul Lughatil Arabiyyah, Ta'limul Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Judul bukunya. Kemarin kan sudah saya tampilkan toh? Minggu yang lalu sudah saya tampilkan. Buku Idho'at. Idho'at li muallimi al-lughah al-arabiyyah. Ini adalah bab yang kedua yang berhubungan dengan buku ajar ini yang sekarang kita pelajari ini ya. Ini kelihatan nggak di download bukunya? Ya, saya jadi malas ini mengajar begini ini ya. Itu sudah ada di e-learning sejak awal perkuliahan buku ini. Sudah ada yang mendownload? Belum? Nah, kalau sudah mendownload berarti tahu ini seperti ini model ini. Kita nggak jauh-jauh ya. Ini pertanyaan saya ya, buku kita yang sejak awal perkuliahan sudah bisa diambil itu. Ya, berapa buku yang sudah diambil dari e-learning? Hah? Nggak ada? Aduh. Terus ngapain gitu loh ya, begini ini gitu. Kalau nggak di itu ya. Saya tiap hari tiap pekan ya share buku ini tentang pembelajaran bahasa Arab. Dari semuanya itu apakah ada yang kemudian dipelajari, dibaca?
termasuk yang pagi tadi itu, buku banyak banget itu tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah ini ya, ini loh, ya, ini masih ingat itu ada kotak 3 itu, ya, nah, ya enggak, ya gitulah, ya jangan terlalu begitulah ya. Ini gimana ini terusan, ya. Nah, untuk pengembangan buku ajar, nah ini ada kemarin sempat saya singgung ya tentang ini ada poin-poin penilaian buku ajar. Nih, ada poin-poin penilaian ini. Nah, ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap buku yang hendak kita kembangkan. Ini oleh Dr. Fauzan itu diberikan kepada kita ya poin-poin atau hal-hal yang dapat kita gunakan untuk memberikan penilaian apakah buku ajar yang sedang kita hadapi itu sudah memenuhi kriteria dasar. Ini standar isi dari buku bahasa Arab. Ya, mulai dari keputusan umum ya, jadi ini profil umum untuk buku ajar, dimulai dari bentuk bukunya, jumlah halamannya, jumlah pelajarannya. Nah, ini cocok enggak angka 1 sampai 6? Mungkin di checklist dulu ya untuk memberikan penilaian awal, diberikan checklist. Angka 1 itu berarti sangat buruk. Angka 6 itu sangat-sangat baik, ya, istimewa sekali itu angka 6. Jadi mulai dari angka 1 sampai 6 itu menurut penilaian sampean buku yang sama pegang ini itu nilainya berapa. Nah, ini ada banyak nilai ini yang profil umum ya. Ada berapa itu? Ada 44 poin untuk profil umumnya. Terus untuk sisi aswat. Ya, aswat yang pertama, ini isi yang pertama adalah aswat. Ada enggak buku ini menyajikan aswat dengan cara yang baik? Ya, 1, 2, 3 sampai 6 berapa gitu kan. Terus ini ada berapa? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin di aswat. Kemudian di move Rodet, kosakatanya bagaimana? Kosakatanya ada beberapa poin itu ya. Ada 7 juga, 7 poin di aswat, di mufrodat. Ini standar isi buku bahasa Arab itu ada aswat, ada mufrodat, kemudian ada tarokib. Nah, tarokibnya bagaimana? Ya, tarokibnya ada berapa poin itu ya. 58 sampai ada 9 poin di move tarokib ya, di tarokib ada 9 poin. Kemudian maharot secara umum, bagaimana menyajikan maharot secara umum? Ada berapa poin itu? Kemudian istimewaannya bagaimana? Kemudian kalamnya bagaimana? Qiraahnya bagaimana? Kemudian kitabahnya bagaimana? Terus kemudian sakofah, unsur budaya yang ada di situ, kayak apa budaya yang ada di situ ya. Ini buku ini sudah tersedia sejak di awal semester, dan bisa di-download sejak awal itu, bisa dipelajari ya. Urusan budaya bagaimana, terus kemudian teks bukunya bagaimana, qiraah yang ada ya, atau teks-teks hiwar yang ada, dari sisi teksnya bagaimana. Nah, itu. Kemudian ansitoh tadribat ya, dan penilaian yang ada di buku itu. Tadribatnya bagaimana? Jumlah tadribatnya cocok, sesuai di buku sesuai. Terus kemudian jumlah tadribatnya setiap pelajaran itu pas. Dari angka 1 sampai angka 6 itu pendapat sampean di mana? Nah, ini bisa dialih sendiri darajat takwim itu ya. Jadi angka-angka yang ada sama 1 sampai 6 bingung saya, misalnya saya pengen 1 sampai 10 ya monggo. Enggak masalah. Nah, 1 sampai 10 itu posisinya di mana buku yang Saman pegang itu loh. Atau cukup kebanyakan 1 sampai 6, 1 sampai 3 saja ya enggak apa-apa. Itu hanya ini saja ya, bagaimana kita menilai buku itu. Nah, ini mungkin ya untuk tahap awal bisa di checklist. Nah, ada kitabul mu'alimnya enggak? Kalau ada ya berarti diberikan penilaian ini. Kalau enggak berarti ya memang enggak ada.
Nah, terus kemudian secara umum bagaimana buku itu? Nah, ada 165 poin ya yang dapat kita gunakan untuk memberikan penilaian dari sebuah buku ajar. Nah, dari sini nanti bisa yang kita kembangkan tuh dari sisi mananya? Di aswatnya, karena aswatnya memang sama sekali nggak ada, atau di tarokibnya karena tarokibnya tidak seperti tarokib yang seharusnya, kan begitu ya. Tarokib yang seharusnya itu bukan pembelajaran kaidah loh ya, bukan pembelajaran nahwu, tapi tarokib itu adalah yang kaidah untuk membantu murid memahami pelajaran yang ada saat itu. Itu tarokib. Jadi tidak lihat kata yang pertama itu dibaca marfu, enggak begitu. Itu bukan tarokib itu pembelajaran nahwu. Ini bukan nahwu ini, tapi ini adalah tarokib itu an-nahwu al-wadhifi. Ya nahwu, tapi nahwu fungsi Yona, artinya nahwu yang membantu kita untuk membantu murid ya, bukan membantu guru, tapi membantu murid untuk memahami materi yang saat ini diajarkan. Nah, kalau di K13 itu sudah diamanahkan materinya, materi tarokibnya itu A, B, C, D ini ya, sudah ada kan? Di K13 itu sudah ada juga di e-learning. Di K13 itu ya. Itu kurikulum standar di tahun 2014 dulu. Itu yang saya upload di e-learning itu. Nah, dari situ tarokibnya sudah ada ABC. Nah, berarti teks bacaan dan teks keyword yang kita susun ya mengacu ke situ. Tarokibnya tentang domir misalnya. Ya, tarokibnya tentang domir apa gitu di situ mungkin disebutkan. Nah, berarti keyword yang kita susun ya di situ ada anta, ada anti, ada antum, ada huwa, ada apa tergantung level murid yang kita ajarkan. Kalau masih SD ya cukup 6 saja, 6 yang tunggal itu. Ya, huwa, iya, terus anta, anti dan ana 5 tok cukup ya, tambah nahnu nggak apa-apa ya, kalau memang dibutuhkan nahnu di situ. Kalau enggak ya cukup di SD ya. Kalau sudah SMP bisa ditambah dengan yang lain. Ya dimulai dengan ana dan anta dulu. Terus kemudian ana perempuan, anti perempuan gitu ya. Terus kemudian kalau materi berikutnya bisa huwa, bisa iya. Nah, gitu ya. Cara kita menyajikan. Nah, ini dari sisi dari apa? Kritik kita terhadap buku ajar itu, kemudian kita menyusun pengembangannya, mulai dari nyusun oret-oretan, ya pokoknya yang penting buatlah gitu ya. Itu ngoret-ngoret yang ada di pikiran kita itu kita tulis gitu. Wis apa saja wis tulis, pokoknya yang penting ditulis. Nah, setelah itu setelah menulis kira-kira dirasa selesai, ya kalau mentok ya tinggalkan dulu. Cari bakso, ojo mentenang terus. Jadi bakso neng larangan kono delok bis-bis mlaku mungkin terus pikirannya jadi terbuka lagi gitu kan. Balik lagi dirasa cukup, kemudian balik lagi dari awal dikoreksi. Dikoreksi lagi. Ini ada apa nih? Kalau ada kesulitan apa ya inilah bisa komunikasi, jangan bisa nanya saya atau apa, nah itu nggak masalah. Nah ini ya, jadi mulai dari sini gitu ya, mulailah dari sini untuk mengembangkan buku ajar. Nah kalau menyusun buku ajar ya berarti tanpa ini, lihat aja itu kurikulumnya apa ya, silabusnya itu loh, silabusnya apa, bagaimana, nah kemudian langsung buku ajar. Jadi buku ajar, susun keywordnya bagaimana, jadi sama free dari apa-apa. Nah kita kan ingin terikat dulu ya dari yang ada itu, lah itu yang kita lakukan pengembangan. Gambar-gambarnya bagaimana, ada di sini ada semuanya itu. Gambar yang ada di situ cocok enggak, islami enggak, gitu loh ya. Gambar-gambar yang ada. Nah ini yang sebenarnya di soal terakhir kelima yang kemarin di UTS itu. Tapi sama jawabnya kan cuma rong baris, telung baris. 3 baris, aduh, padahal dikerjakan segitu banyak jamnya itu loh. Aku mikir 12 jam loh ya, nggak cuma 1 jam, 2 jam. Kalau 1 jam, 2 jam ya jawab 3 baris itu maklum saya. Ya nilainya bisa maksimal ya. Tapi 12 jam loh ya. Cuma 3 baris ya, rada piye ngono aku iki.
Oke, ini ada sedikit beberapa contoh ya. Ini mungkin minggu depan saya lengkapi. Ini ada beberapa contoh. Saya share lagi, ganti screen ya. Nah ini biar kecil gitu, ya. Nah ini beberapa latihan yang dapat kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun latihan di buku ajar kita, atau yang tadi di bukunya Pak Idoat tadi ya, Fauzan tadi namanya Ansito. Ya, di buku K13 juga sering disebut An-Nasyat al-Awwal ya, Nasyat Tsani. Nah, itu ini beberapa saya ambil dari buku ini. Ikhtibaratul Lughah. Ini bisa coba sama cari di internet. Saya belum mencari di internet, ada enggak. Ya, tentang ujian bahasa. Ya, buku seperti ini banyak, ya, ada beberapa. Ya, saya punya 2. Yang paling saya gunakan untuk nyusun ini ya ini, buku ini, Ikhtibaratul Lughah. Ini kalau sampean ke UIN Malang di ini Mbak Ane, ya buku ini. Ya, di UIN Malang. Dulu pernah kalau nggak salah di Usida saya kopikan juga, tapi nggak tahu dipajang di perpustakaan atau enggak. Atau kalau ke Gontor ada. Di Unida itu. Di Unida ada buku ini. Ya, sama ke sana. Ada. Atau pinjam saya ya kopi lemak. Habis, saya punya 1 itu saja. Dan itu sudah, karena ini saya juga fotokopi ya, jadi ya hasilnya ya nggak maksimal. Ya, fotokopi. Nah ini pembelajaran tadribat. Ya, tadribat untuk aswat. Aswat dulu, fahmul masmu'nya belum saya susun. Nah, pemufradat itu biar saya gini aja ya. Bisa dilihat yang online? Bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Oke. Aswat. Coba untuk aswat itu pembelajarannya ada tiga itu. Untuk pembelajaran aswat ada ta'aruf sauti, ada tamyiz sauti, ada tajrid sauti. Itu kalau sampean melihat buku kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk, itu tiga-tiganya ada. Tiga-tiga ini. Jadi Al-Arabiyah Baina Yadayk itu yang cukup konsisten ya dalam pembelajaran aswat. Bahkan para penulis kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk menulis buku khusus sendiri ya, untuk pembelajaran aswat. Ya, kalau sampai membuka Arabic for All, itu situsnya Al-Arabiyah Baina Yadayk, itu ada 1 buku khusus, ya 1 buku khusus untuk pembelajaran aswat. Harganya murah, ya paling $8, $9, ongkos kirimnya yang mahal dari sana. Saya pernah nyoba ya, buku saya itu Idoat itu hilang. Buku Idoat itu hilang. Terus kemudian saya buka situsnya untuk beli buku itu. Harganya cuma 100-an ya, harga bukunya. Tapi ongkos kirimnya 900.000. Ongkos kirimnya. Jadi mahalan ongkos kirimnya daripada buku nih. Berkali-kali lipat. Nah, itu ta'aruf sauti, kemudian tamyiz sauti, kemudian tajrid sauti. Ta'aruf sauti itu ini. Ini ta'aruf sauti. Jadi mengenalkan bunyi, mengenalkan suara. Ini ingat ya, bukan makhraj ya. Dalam ilmu bahasa tidak makhraj namanya, tapi saut atau aswat jamaknya. Ya. Ini, jadi materi kita adalah tentang H. Nah, dalam pembelajaran aswat itu perlu, kemarin kalau nggak salah sudah kita sampaikan ya, pekan kemarin kita rinci dulu suara-suara yang ada dalam bahasa Arab itu, ya, suara a, ba, dan lain-lain ya. Kita kelompokkan. Ini suara ini khusus Arab to. Suara ini khusus Indonesia to. Ya. Suara ini ada Arab, ada Indonesia. Ini kan 3 kelompok ini. Nah, yang kita ajarkan yang mana? Yang khusus Arab to. Itu yang kita ajarkan. Yang ada Indonesia, ada Arab itu sebagai pembanding saja, sebagai pengingat.
ya sebagai jadi tidak perlu pelajaran A itu diajarkan sampai memet gitu ya, sampai jelimet ya, pembelajaran suara A, ba, ta itu ada di kita. Jadi jangan terlalu diinikan, cukup diingatkan bahwa ini di Indonesia ada suara A, ada suara ba, ya kan? A, B itu ada itu ya. Nah, yang suara yang nggak ada di Arab itulah yang suara yang nggak ada di kita. Adanya hanya di Arab saja. Ini suara H. Nah, kemudian di suara H ini diajarkan dengan ini mengenalkan ta'aruf sauti tadi. Dikenalkan ya bunyi H itu dengan beberapa ini. Nah, ini bisa kita inovasi, nggak harus 5 atau 6 ini, ya sama bisa anukan dengan. Nah, suara ini itu ada di materi kita saat ini. Jadi materi kita yang pelajaran darsul awal, darsul tsani, darsul tsalits di madrasah itu ada suara-suara ini. Gitu ya. Jadi ingat tadi khiwar sejak dari nyusun dari khiwar awal itu sudah kita planning. Saut apa yang akan kita ajarkan. Hasan, Ahmad, Hai, Alhamdulillah, Hammam, nah gitu. Ini suara ini ada di materi ini. Ya, itu ta'aruf sauti. Kemudian tamyiz sauti. Membedakan antara suara yang serupa. Tadi suara H, nah itu mirip dengan suara H. Jadi fokus kita pada H. Nah suara H kan ada di Indonesia ya. Bahasa Indonesia ada H. Ini cukup diingatkan saja. Tapi ingat ini dijadikan pembanding itu loh antara H dan H itu sering tertukar. Mestinya mengucapkan H jadi Alhamdulillah. Nah ini berarti perlu diajarkan ini, membedakan antara bunyi yang saling berdekatan. Nah itu loh, ini kita berada pada tempat yang tidak banyak jam bahasa Arabnya. Jangan samakan dengan di Ma'had Umar, ya atau di Jogja itu Ma'had Ali, ya Ali bin Abi Thalib itu yang belajarnya 25 jam sepekan. Makanya kalau di Ma'had itu ada buku khusus tentang aswad dan mengajarkan semua dari Hamzah sampai ya itu wajar. Dan itu bisa. Ya kan di Ma'had kan ada itu buku khusus Fir awal kitabah mustawa awal. Itu khusus untuk mengajari aswad satu buku utuh. Nah, sedangkan sampean berada di sekolah yang belajarnya hanya 2 SKS atau maksimal 4 SKS per pekan. Berarti kita harus mensiasati itu toh, menyesuaikan dengan sekolah yang tidak banyak waktu itu. Ya, ini terus kemudian yang ketiga at-tajrid as-sauti. At-tajrid as-sauti itu seperti ini. Jadi suara yang kita ajarkan itu, suara yang kita ajarkan itu kita masukkan dalam kalimat yang sempurna. Boleh melalui ayat Quran seperti ini. Ini ayat Quran yang dipilih oleh Al-Rabbiyah Baina Yadai. Atau saman punya inovasi sendiri nggak masalah. Dengan kalimat-kalimat yang saman buat. Nah, kalau Al-Rabbiyah Baina Yadai kenapa Al-Quran? Juz 30 lagi. Karena itu juz yang sangat populer ya kan? Anak-anak belajar itu. Sejak SD juga begitu ya, apalagi sebagian SD kita sudah meminta anak-anak untuk hafalan Quran. Juz amma lagi. Jadi kan lebih sesuai gitu loh dengan keadaan di sekolah kita atau di kelas kita. Ya, jadi itu ada 3 itu pembelajaran aswad. Nah, kemudian latihannya tadribat aswad. Ini beberapa contoh saja. Ini bisa diinovasi sesuai dengan kebutuhan sampean. Yang pertama ini tadribatnya. Tadribat untuk aswad. Al-waqa' al-musiki. Itu intonasi nada itu ketika mengucapkan suatu kata. Jadi basisnya kata. Contohnya ini. Contoh tadribatnya. Satastami'u ila kalimatain fi kulli su'al. Anda akan mendengarkan 2 kata pada masing-masing pertanyaan. Kalau pertanyaannya kalau dua-duanya itu cocok, serupa, maka dari sisi intonasinya tulis alif hamzah.
Kalau beda, tulis ba. Jadi murid cukup nulis alif atau ba. Nah ini dibaca guru. Di buku murid nggak ada. Sebaiknya begitu ya. Sebaiknya di buku murid nggak ada. Di buku murid hanya ada alif dan ba. Entah disilang, entah dilingkari gitu. Nanti perintahnya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini guru membaca di buku guru. Berarti ini ada buku guru, ada buku murid kan itu. Buku guru, buku murid beda. Ya, kalau dulu di kurikulum 1984 ya, saya selalu melihat itu. Jadi guru kita yaitu punya buku khusus guru. Dan kita sebagai murid punya buku khusus murid. Saya ketika di SD itu selalu guru saya punya 2 buku itu. Bahasa Indonesia, buku matematika, apa saja punya. Ya, punya ada buku guru, ada buku murid. Dan nampaknya ini semakin kesini semakin hilang buku guru itu. Jadi buku murid dan buku guru sama. Ya seharusnya beda ya, seharusnya buku guru sendiri, buku murid seharusnya itu idealnya begitu, idealnya. Jadi guru akan membaca hud, lud, sama enggak? Bacanya itu loh, musiknya aja, bukan suaranya, tapi intonasinya sama enggak? Sama. Berarti tulis apa? Hamzah, gitu kan? Nah, itu jawabannya. Loh, jawabannya di. Oh, enggak ono jawabannya ya. Jawabannya berarti alif ya. Sud. Beda, berarti ba. Nah, gitu. Nah, itu bisa divariasi. Tulis angka 1 atau tulis angka 2 gitu. Atau tulis apa saja tersalah. Itu hanya sekedar ini ya, sekedar tulisan ya. Zaman tulis huruf kho, tulis shot atau apalah terserah. Itu hanya sekedar ini. Tapi yang penting jelas itu instruksinya tulis apa. Ya, uktub raqam awal ya. Kalau enggak uktub raqam tsani. Itu ya. Ini contoh ya, contoh latihan aswa. Ya, contohnya. Yang kedua, contohnya ini. Tamyizus saut al-mu'assir 'ala nahwi, membedakan bunyi yang ini judulnya neng buku ajari zaman nggak perlu ditulis yang ini ya, tamyizus saut nggak perlu ditulis. Ya, cukup langsung perintahnya. Ya, tulis alif kalau kata mu'allim di bawah itu mufrad, dan tulis ba kalau kata mu'allim itu jamak. Ya, guru baca. Ya, baca ini guru ya harus bagus, jangan seperti harus beda antara yang mufrad dengan yang jamak. Ya, kharaja mu'allimu as-saff. Dan kemudian yang dua kharaja mu'allimus saffi. Jadi jelas murid nulis apa. Karena dengan membaca itu tahu bahwa kalau dibaca panjang berarti itu jamak. Ya kharaja muallimu as-saff. Ini untuk tingkat agak tinggi ya. Jangan untuk SD kelas 1. SD kelas 1 enggak tahu jamak dan mufradnya ya. Ini untuk SMA gitu bisa. Ya, dia sudah membedakan antara yang muallimu itu jamak, asalnya kan muallimuna, jamak mudzakkar salim, kemudian diidhofahkan nunnya jadi dibuang. Kharaja muallimu as-saffi. Jadi bacanya gitu ya. Jangan kayak baca Quran, dua-duanya dibaca sama itu kalau baca Quran. Ya kharaja muallimus saffi yang pertama, yang kedua juga gitu. Kharaja muallimus sama. Nah, ini baca bahasa Arab itu beda dengan baca Al-Quran. Kalau baca Quran harus ricik tajwidnya, lengkap utuh, nggak boleh tertinggal kalau baca Al-Quran. Kalau baca bahasa Arab ya yang penting sautnya ya, aswatnya itu penting. Ini mat panjang atau pendek gitu aja. Selebihnya nggak perlu ya. Qad jaa abi nggak perlu itu. Iya kan? Qala qad jaa mat wajib mut tasir. Ya enggak ono wong Arab sing ngomong ngono kuwi. Ngono TV Al Jazeera ono ngono. Enggak ono, enggak akan ada. Itu bid'ah ini ya. Kemudian kalau majrur, nah itu ini sekedar contoh ya. Kemudian yang lain. Ini suara sama tadi ya. Terus kemudian dengan huruf atau ini satu kata. Ya, satu kata dengan kata yang saut yang berbeda. Nih, saro kalau dengar sin tulis hamzah. Kalau dengar sod tulis ba. Nah, itu. Kamu dengar apa gitu ya. Kalau tadi ha dengan ha. Kalau
dengar H tulis alif atau angka 1. Ya, kalau dengar H tulis ba atau angka 2. Nah, itu. Kan gampang ya. Nah, itu. Jadi aswad sebaiknya tidak itu rekomendasi dari para pakar bahasa Arab lah ya. Jangan diting. Nah, rekomendasinya itu. Tapi kalau ya sudahlah kita sepakat Jahmi Gursidi, kita sepakat dengan guru kiroati ya. Sampai konsentrasi di ini bener gitu loh. Saud Arabinya ya. Saya tak bidang yang lain, nggak apa-apa. Itu nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya ada ini di antara latihan-latihan bahasanya. Gitu kan? Jadi kan banyak gitu latihan bahasanya ya. Ini ada alternatif. Yang berikutnya Sunaiyat Sugro. Sunaiyat Sugro itu ada 2 kata ya. 2 kata atau 3 atau 4 yang itu mirip, yang itu disandingkan satu dengan yang lainnya. Itu namanya Sunaiyat Sugro. Jadi 2 atau lebih gitu ya, yang itu disandingkan. Sunai itu kan apa? Sunai itu dual gitu ya. Namanya sunai. Sunaiyat jadi 2 double gitu ya, disandingkan, kemudian kita suruh mendengarkan atau menirukan atau mengucapkan. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau duanya sama, ya, suma mutatabiqain uktub alif. Kalau beda, uktub ba. Motor, akan beda. Jadi tulis ba. Kolbun, kalbun. Ini tulis ba akan beda. Kolbun dengan kalbun. Soro, sama ya kan? Tulis alif. Terus sholla, beda, tulis. Nah, ini bisa divariasi. Ini kan untuk sangat pemula, 1 kata. Untuk yang agak tinggi, kalimat. Untuk agak tinggi ya. Jadi kan untuk ini 1 kata, untuk agak tinggi dikit dalam kalimat 2 kalimat disandingkan. Ya. Tahaddatsna 'anil matar. Berarti tulis apa? Beda kan? Nah, ya, qalbuhu dhaif, kalbuhu dhaif, beda. Tulis ba, gitu kan. Nah, perintahnya terserah sampean. Tulis alif atau tulis angka 1, angka 2, simbol apa gitu. Kasih centang, kasih silang, bintang atau apa itu variasi sampean. Nah, kalau lebih tinggi lagi, agak tinggi, ditambah kalimatnya. Tadi kan cuma 2, sekarang tambah 3 itu wis pol ya, tambah lebih tinggi lagi jadi 4. Itu nggak belajar itu menyulitkan orang. 3 itu maksimal. Ya jangan seperti juga kita ini lah, apa, memberikan pilihan ABCD itu ujian multiple choice. Ya 1, 2 itu untuk pemula. Ya 1, 2 tambah tinggi tambah 3 itu kan 1, 2, 3 tambah tinggi lagi bisa tambah 4, lebih tinggi 5 itu maksimal. Ojo tambahin 6, tambah 7 itu gak ujian jenenge. Nah, gitu ya. Jadi ini 3. Ya, kalau benar kabeh sama alif. Kalau beda ba. Nah, itu kan. Terus kemudian sunaiyat sugro sudah ini. Gambar dan nah ini kata dan gambar atau lukisan. Misalnya ini do alamah ini ya, Pak. Alamatus shawab gitu kalau kita baca dalam bahasa Arab ya. Do alamatu as-shawab. Kalau silang itu dibaca do alamatul khata. Nah, itu alamatus shawab fi surah allati tadullu alal kalimah allati tasma'uha. Jadi guru membaca kata ini contohnya haram. Ya, terus haram. Nah, yang dicentang gambar yang benar. Yang mana? Atas atau bawah? Atas. Nah, begitu ya, centang atas. Jadi guru mengucapkan kata haram. Nah, di bukunya murid itu hanya ada gambarnya saja di buku murid. Gambar guru ada tulisan, ada gambar di buku gurunya. Ya, tulisannya ada, gambarnya juga ada di buku guru ya. Contoh yang lain ini.
Kahil. Ayo, yang mana ini? Yang atas, yang bawah? Afwan Ustadz, itu slide-nya masih berhenti di Di slide mana? kedua. Hah? Ya, masih di kedua, Ustaz. Slide-nya berhenti di mana? Masih aswad. Masih aswad. Mm-mm. Ini bisa lihat? Sudah Ustadz. Oke, nah itu. Kahil. Bawah atau atas? Atas atau bawah? Ayo. Bawah. Itu yang atas itu kahil dengan H. Tahu kuhal? Al-kuhal tahu nggak? Celak itu loh, kuhal. Jadi kahil itu celaknya. Nah, itu kan. Jadi guru mengucapkan kahil. Nah, murid nyentang yang bawah. Nah, kalau untuk lebih rapinya itu diberi kotak kecil misalnya tempat centangnya. Ya, diberi kotak centang di samping kanan atau kirinya ya gitu. Tapi yang penting konsisten ya. Kalau kanan semua, kalau kiri semua. Diberi tempat centang. Kalau ini kan nggak ada tempat centangnya. Terus yang ketiga ini soh. Atas bawah. Soh. Atas bawah, bawah atas. Apa soh itu? Diam. Diam berarti yang pertama. Kalau yang bawah itu soh. Nah, benar kan? Sohi, soh. Nah, seperti ini ya gambar dan nah ini bisa divariasi ya, macam-macam. Ya bisa ini kan kalimat ya bisa diganti jumlah. Misalnya, jumlah wasuro. Variasinya ya, jumlah wasuro. Jadi di bukunya murid itu hanya gambar tok. Ya, tapi di bukunya guru ada tulisan dan gambarnya. Begitu ya, beda antara buku guru dengan buku murid. Seharusnya begitu idealnya. Tapi lagi ngirit ya, ukurannya ngirit ya. Kalau dulu buku itu kan diberi semua, dipinjami. Saya dulu di SD itu nggak keluar sama sekali loh buku itu. Semuanya dipinjami oleh sekolah, P dan K penerbitnya. P dan K dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya dulu P dan K. Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, setelah saya akhirnya sempat ke Jakarta juga tahu, oh penerbitnya di situ toh, penerbitnya P dan K itu. Ya ini untuk aswad. Itu beberapa latihannya. Nanti untuk Famul Masmu, insya Allah pekan depan ya saya sampaikan. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya itu berarti kita mengembangkan buku bahasa Arab yang sudah ada. Ya. Nah itu kita buat yang untuk anak-anak atau untuk anak-anaknya saja. Coba ada yang menjawab pertanyaan ini. Kita buat untuk anak-anak atau untuk apa? Ini pertanyaan sudah saya sampaikan ya. Sampean itu ngambil buku madrasah ya atau sekolah ya dengan kurikulum K13. Terserah buku apa saja. MI boleh, Sanawiyah oke, Aliyah juga oke, SMK monggo, SMA monggo, diterbitkan oleh siapa saja monggo, penulisnya siapa saja juga oke. Ya kitab Al-Asri ya nggak apa-apa, atau buku bahasa Arab ya kawan-kawan di Jogja ya saya rekomendasikan untuk ini bukunya LP2M itu ya, LP2M yang diterbitkan oleh LP2M ya, yang di Jalan Kiai Ahmad Dahlan itu ya, di Surya Media Tama kalau nggak salah penerbitnya namanya, dekatnya alun-alun itu ya. Intinya yang berbasis kurikulum 2013 ya intinya yang berbasis kurikulum K13.
1 bab saja, tidak usah 2, 3. Kalau mau 2 sak semester ya nggak masalah ya. Tapi yang saya minta 1 bab saja itu sudah gugur kewajibannya. Ya sudah gugur kewajiban. Nah itu kalau tidak membuat itu ora tak lulus no. Ya materi ini enggak akan lulus. Oh. SMP Muhammadiyah itu memakai kitab Al-Asri. Kitab Al-Asri itu disusun dengan K13. Itu kami termasuk tim penyusun. Iya. Tuku orek. Terus kenapa? Loh, yang sudah dimiliki, dipegang bentuk buku itu, sama tulis di komputer pakai Microsoft Word. Ya dikembangkan, enggak cuma gitu aja. Diolah di anu dulu, apa sih? Jadi buku yang sudah kita pegang ini ya, dianalisa dulu. Aku ngomong akeh mau loh, iki loh. Piye iki enggak? Oh, sampean terlambat yo. Iya. Kuwi salahe telat. Nah, ya kuwi masalahnya. Ya gini loh. Ini untuk mengkritik buku yang ngono. Kok gak iso? Oh. Pantesan. Ya ini. Ini untuk melakukan kritik buku ajar yang kita pegang ini, gitu loh, memberikan penilaian itu sudah patut atau belum, gitu kan? Sama berikan nilai itu, berikan nilai. Lah nanti ketika mempresentasikan, kan sama presentasi ya. Jadi sama menilai buku ajar, jadi bisa penilaian terhadap buku ajar yang ada, gitu kan? Sebelum dikembangkan, cukup dinarasikan saja, tidak perlu angka-angka ini saya nggak tahu, nggak masalah. Yang penting sampai memberikan penilaian bahwa buku ini untuk maharoh qiraahnya ada beberapa hal yang perlu untuk dikembangkan, gitu ya. Jadi bahasanya sing apik. Ojo bahasa ini jelek banget, tidak memenuhi. Gak ngono re bahasa mahasiswa. Ya, kita itu masih belajar. Makanya saya agak keri telinga saya itu kalau mendengar mahasiswa ujian skripsi, ya ujian proposal gitu kan, bahwa pembelajaran bahasa Arab di sekolah itu sangat tidak bagus. Tak tutuk sampai ngomong. Cek cilik wis ngomong. Sampai itu guru yang ada di situ tuh wis tahunan ngajar bahasa Arab. Ya toh? Dan kita masih kita ingin menjadikan dia sebagai narasumber kita untuk penelitian ini, kok dinyek koyo. Kurang gitu aja loh, itu bagus itu. Kurang memenuhi standar. Ngono loh bahasa apa nih jenenge? Bahasa sopan gitu loh. Cek belajar kok wis ngono. Tidak ayo kono ya Allah. Mbuh PBA, mbuh PAI lah aku ngono ki. Aku mentolo nggawa pentung terus tak duduk. Ya kurang memenuhi standar. Itu bahasa enak sudah begitu didengar ya. Karena begini. Nah gitu kan. Ketika mempresentasikan ya. Terus kemudian muatan budayanya di sana ada misalnya mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan, menonjolkan laki-laki saja, perempuannya tidak dilibatkan di hiwar itu. Nah, itu bagus. Ya, berarti nanti pengembangan sampean di situ ada perempuan juga. Karena situ kan laki-laki semua yang ada di situ, gitu kan? Nah, sementara sampean pengen melibatkan yang misalnya begitu. Nah, gitu loh ya. Jadi pakai kata-kata yang enak didengar, menurut ya. Oke, nah ya. Jadi ini mulai dari kritis, terus kemudian setelah ini kan kita sudah tahu nanti apa yang kita kembangkan. Ya, tulisan mana yang dikembangkan itu, sama nulis, soalnya nulis tadi ya. Apa yang ada di pikiran kita tuangkan di Word itu, Microsoft Word itu tuangkan. Bisa jadi sama dengan yang ada di buku itu, karena kan memang namanya pengembangan ya, kita kan tidak berarti frontal gitu toh. Jadi kayak tukang permak gitu loh. Ya tukang permak itu kan nggak merubah total baju yang di ini, tapi sing dicilik ini sing di ngono kan. Sing digedhekno sing di, sing didandani sing di kan gitu. Mbuh bangkeane, ya bangkeane apa? Pinggang ya. Mbuh pinggangnya, mbuh
ikine apa lehernya kerahnya itu kurang piye. Nah, itu yang dibetulkan itu. Ya, itulah yang kita sebut sebagai disesuaikan dengan kondisi yang ada, terutama murid kita. Nah, kalau sampean misalnya sudah mengajar di sebuah lembaga pendidikan, ya alhamdulillah, berarti punya pengalaman toh. Murid kita itu cocoknya piye, kan gitu. Seperti Al-Arabiyyah Baina Yadik gitu. Ketika menulis furn, kompor itu loh. Itu kan kompor Saudi. Gitu, sing bentuknya apik koyo ngono kuwi. Nah, murid sampean ketika ndelok ngono kuwi, paham enggak itu kompor? Ojo-ojo memahami ku mobil listrik. Kan begitu. Nah, itu berarti gambarnya ini yang perlu dirubah sesuai dengan apa yang ini pikiran murid kita, budaya murid kita udah sampai di mana memahami kompor itu. Nek muridnya sampai ning duwe saka ning pucuk gunung ngertine kompor. Nah, kompor tungku luwang gitu loh, luwang tahu luwang. Ngertine ku yo gambare luwang. Nah, gitu. Wah, ya gitu loh ya. Jadi pengembangannya kita yang kita lakukan tuh gitu. Jadi kita ini tukang permak lah sampai saat ini. Jadi kita tidak membuat baju baru, tapi kita mempermak. Apa enggak bahasa mempermak itu? Apa? Jadi mermak buku sing wis ana. Nah, itu loh, untuk kita jadikan sebagai buku yang baru, ajar. Paham ya? Jadi Muhammadiyah ya, sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur itu memakai kitab Al-Asri, dan kitab Al-Asri itu mengacu kepada K13, termasuk yang milik LP2M itu, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah ya, itu juga memakai K13, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Gitu aja toh. Jadi ada unsur-unsur kemuhammadiyahan yang dimasukkan di K13-nya LP2M itu. Semua buku mulai dari bahasa Arab, fikih, Quran hadis dan lain-lainnya. Jadi semuanya mengacu kepada itu, enggak wani dewek ngubah-ngubah yang lain ya, itu peraturan menteri. Sama enggak disentil karo Pak Nadiem Makarim. Bisa ya ini gitu ya. Jadi kita bukan Al-Arabiyyah Baina Yadik yang dikembangkan ya. Nah, kemarin ada yang analisa Al-Arabiyyah Baina Yadik, kalau jelas soal K3 kon ngerubah ning PDF ayo Cek. Oh, nasi Microsoft Word barang ya. Yo kan? Makanya yo rada repot. Jelas rubah ke PDF. Makanya dibaca semua gitu loh yo. Bocoran KB semuanya baru kemudian nah. Oke ya. Sudah? Paham ya Pak Suwantoro? Oke. Aswad sudah. Jami jangan apa? Masih. Oh, oke kok. Share screen. Aswad. Nah ini mufradat. Share screen mufradat mana? Mufradat. Oke, ini untuk mufradat. Untuk tadribat mufradat. Tadribat mufradat. Untuk ansitoh ya, ansitoh mufradat atau tadribat mufradat. Ini. Pertama definisi. Jadi nih kebanyakan buku-buku kita, ya buku-buku karya ya orang-orang kita ya, untuk latihan kosakata itu biasanya kan suruh nerjemah. Ya kan, suruh nerjemah nek sebaiknya jangan. Jadi ojo ngelatih nerjemah untuk pemula itu ya. Ini loh definisi. Jadi dilatih mendefinisikan. Suruh itu ya. Jadi misalnya ini ikhtar at-ta'rif as-sahih likullil kalimah allati tahtakhot. Sadiqi talibun fil madrasah as-sanawiyah. Garis al-madrasah ya. Dia makan, ini pilihan ABCD. Natalaq qafihil ilma. Natalaq qafihil ilaj. Ini tentunya untuk tidak tingkat dasar ya, tapi tingkat agak tinggi SMP SMA ini. Nu'addi fihi sholawat nalja'u ilaihi lirraha. Yang benar mana? Natalaq qafihil
ilma, tempat untuk menerima ilmu, mencari ilmu itu. Jadi itu hiya makan. Nah gitu. Jadi jangan madrasah terjemah sekolah, masjid, enggak. Ini lebih baik. Nah, itu berarti kalau di situ latihannya terjemah itu berarti ini kurang. Jangan ini tidak bayar, pocong. Itu bahasanya enggak sopan, kurang itu wis maksimal apa negatif gitu loh. Ya, maksimal negatif. Terus contoh yang lain. Ini dibalik ya. Kalau tadi kan madrasahnya dulu, madrasah itu apa gitu kan? Nah, sekarang definisinya dulu disebutkan. Itu apa? Gitu kan? Dibalik. Maka natalaqafil ilma yusama ada ghurfah, qa'ah, manzil, madrasah. Pilihannya madrasah. Nah, ini kan. Ini PowerPoint kok nggak bisa nulis ini ya, alif ba ta gitu ya, ABCD soalnya. Ini PowerPoint ini. Biar caranya kalau nulis alif ba ta itu. Kok nggak iso ya? Kalau di Word saya bisa ya, di PowerPoint nggak iso. Terus ini contoh yang lain. Jadi variasi yang lain. Al-madrasah hiya makan. Nah itu. Nah, bagusan mana yang pertama dengan yang ketiga? Yang ini. Shadiqi thalibun fil madrasah. Dengan al-madrasah hiya makan, bagusan mana? Kalau dilihat dari penilaian. Yang ketiga atau yang pertama? Ketiga. Mengapa? Yang penting mengapanya. Pokoknya kita api, jangan ngono. Pertama apa ketiga? Yang terbaik. Yang pertama. Kenapa yang pertama? Soalnya ada kalimat yang lengkap, maksudnya ya, bisa menganalisa gitu anak-anak. Ya, fungsinya kalimat itu untuk apa? Fungsinya kalimat untuk mempertegas makna, ya, untuk menjelaskan arti. Karena kalau madrasah itu dalam buku-buku yang lain ya bisa jadi madrasah itu mazhab gitu. Madrasatul Kufah, madrasatul Baghdad itu dalam nahwu ini ada madrasah Kufah, ada madrasah Basra. Ya, hadhihi madrasatu Asy-Syafi'i, madrasatu Malik, mazhabnya Imam. Nah, gitu. Tapi kalau sudah dijelaskan ada kalimatnya gini jelas, shadiqi thalibun fil madrasah as-sanawiyah, kan maknanya jadi jelas. Ya. Jadi kata itu ketika berdiri sendiri punya arti. Kemudian ketika dimasukkan dalam kalimat punya arti yang kadang berbeda. Ya, kepala. Iki dong. Tapi kepala sekolah masuk ya iki. Kan lain lagi, gitu kan? Nah, ros bahasa Arabnya ya roksul, ada roksun. Kalau madrasah menjadi roisul madrasah. Kalau modal bahasa Arab apa? Roksul ma, ya roksul ma. Ini alternatif untuk menyusun latihan atau fito. Iki rek poconan buku iki nek kabeh. Ini loh. Nah, sini semua maharo ada. Maharo istima, latihannya bentuknya kayak apa, maharo skala, maharo ini ada semua. Ini sama mau buat LKS ini. Nanti kalau saya temukan PDF-nya tak share ya. Ada enggak tahu saya juga. Yang kemudian yang kedua menyempurnakan at-takmilah, imla al-faraghat, bukan imla nuktoh. Itu bahasane sapa ya imla nuktoh itu. Yang betul imla al-faragh, dan titik-titik ini namanya faragh. Ya, faragh bukan nuktoh. Ayo kok ngendi ya nuktoh itu. Bahasa Inggris blank. Memang ada kalau bahasa Inggris itu blank itu ya. Tapi kalau ini enggak gitu ya. Bahasa Arab jangan pakai nuktoh. Nazhabu ila faragh. Nah gitu bacanya ya. Nazhabu ila faragh lil qiraah. Jangan nazhabu ila nuktoh lil qiraah enggak. Ya titik-titik kan. Nuktoh ya. Nazhabu ila faragh lil
qiraah. Al-maktab, al-maktabah, dukanul kutub, ma'ridil kutub. Yang paling sesuai mana? Maktabah. Al-maktabah. Paling sesuai. Ya. Jadi soalnya nanti itu ikhtar al-jawab al-ansab. Nah itu perintahnya. Ikhtar al-jawab al-ansab. Jawaban yang paling sesuai. Loh, saya juga kadang ke Dukanul Kutub ke Gramedia untuk baca buku nggak beli tapi untuk kan bisa jawab gitu. Tapi yang paling sesuai mana gitu. Di antara 4 ini loh yang paling cocok yang B ya kan? Yang paling cocok. Nah, contoh yang lain seperti ini ya. Akmil mayali biwat kalimatin munasibah. Kalau tadi pilihan ya kan ada pilihan ganda, dipilih ini. Kalau ini sempurnakan. Ini latihan kosakata. Latihan kosakata. Jadi setelah mengajarkan kosakata, itu kan kosakata yang kita pelajari pada buku ini, pada bab ini adalah ini. Ada 8, ada 10, 15 misalnya. Nah, ini latihannya. Latihannya seperti ini ya. Fi faragh atase min kulli sanatin wifqa at-taqwim faragh yasumul muslimun. Jawabannya itu. Ya fi syahri atase. Kalimah ya berarti kalau murid jawab 2 kata di dalam kosong-kosong itu yang jadi salah. Menjawab pertanyaannya biwat kalimah. Berarti berapa? 1 tok. Jadi kalau nulis 2 berarti keliru. Kalimah nggak paham berarti. Ya kan? Kadang kan masuk gitu ya. Uzkur kalimatain misalnya. Terus tambah 3. Itu justru keliru loh. Namanya kalimatain itu ya tambah telu, tambah nggih jogo-jogo salah isim kalah. Ya tambah salah. Jogo-jogo piye? Berarti nggak paham bahasa Arab kalimatain itu ya. Terus muradif. Ya, muradif. Jadi ada berapa? Jadi setelah pembelajaran kosakata ya, terus kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. 3 pertanyaan, 4 pertanyaan, modelnya begini. Pilihan, ya pilihan ganda. Ikhtar al-kalimah al-muradifah allati tahtaha khat. Ghallaqat imra'atul azizi al-abwa. Pilihannya ada fatahat, awsadat, aghmadat, ghaqqat. Yang benar yang mana ini? Muradif kok. Muradif. Ghallaqat. Ayo yang mana? Masuk ayo lawan kata. Loh. Fatahat. Ayo yang mana? B ya. B ausodat. Ausodat itu sama dengan ghallaqat. Ditutup ya. Alaihim narum muqsoda. Jadi muqsoda dari fi'il ini ausoda yusidu. Ya, muqsod itu isim maf'ul. Isim maf'ul muqsodun. Ya, karena itu muannas jadi muqsoda. Ya. Variasi yang lain. Ini variasi yang lain ya. Ala talib an yastaiqidha mubakkiran. Yastaiqidha di garis bawah. Berarti itu yang ini muradifnya apa? Ini yaskunya dihilangi di buku, nggak ada kata yasku. Ya, tapi di buku guru ada yastaiqidhu muradifnya yas. Lam yasil syaqiqi ba'd. Syaqiqi muradifnya akhi. Nah, itu atau dibuat gini. Ya, di daftar. Itu alternatif ya, alternatif yang dapat kita pakai untuk menyusun tadribat mufrodat. Untuk mufrodat yang muradif. Ya, muradif. Nah, ini juga bisa divariasi untuk mufrad, kejama atau musanna, nah gitu. Bisa seperti ini. Ya, pilihan menjodohkan itu sil kulla kalimatin fil qaimati hamzah ma'a muradifiha fil qaimati ba. Ya, muradifnya apa? Apa ini? Walidah ya. Walidah, sahibun sadiq, yughliqu
Ya kok Mana ya usada mana nggak ada di sini. Apa berarti? Usada kan nggak ada. Ya memang nggak kelihatan, memang nggak ada kok. Oh, tulisannya kecil. Oh, kekecilan ya. Yughliqu yasuddu. Ya, Sa'idun mas. Qadirun mus. Berarti kekecilan ya. Kurang gede ya. Padahal yang ini jelas ya. Ya. Ya, semoga jelas ini jodohkan itu ya. Jodohkan itu ini teman kan pengen bingung perintahnya apa ya, jodohkan. Ini sil kulla gitu aja loh. Perintahnya sil kulla kalimatin ya fil qaimati hamzah. Kalau menerjemahkan bahasa Indonesia jodohkan. Kalau jodohkan yang asli apa? Enggak tahu kok. Zawij. Nah itu loh. Nah, yang sama itu juga bisa kita gunakan untuk versi ini. Untuk muqabil. Muqabil itu lawan kata. Ya, al-muqabil atau al-aks. Ya, aks atau al-mudad. Ya, al-mudad. Al-muqabil, al-mudad. Ya. Bisa begini ya, bisa ABCD tadi, atau bisa garis bawah terus kemudian di ini didunya apa gitu kan, atau jodohkan tadi itu ya. Ini bisa dipakai untuk muqabil atau untuk muradif ya. Muqabil, muradif bisa juga untuk makna tadi. Makna yang pertama tadi bisa divariasi kolom tadi, kolom A, kolom B ya. Atau ini jarang sampai lakukan. Dan ini banyak dilakukan oleh al-Arabiyyah baina yadayk. Ya, al-Arabiyyah baina yadayk banyak melakukan ini. Tapi kita jarang banget melakukan ini. Jadi ada kelompok kata gitu. Kelompok kata. Ini yang pertama, ada beberapa macam, ada beberapa variasi, ada 3 variasi. Variasi pertama ini. Ada satu kata yang ini jami'ah ini kata yang umum. Terus kemudian ada pilihan. Ini soal pertama, kedua, ketiga. Ini soal pertama, kedua, ketiga ya. Masing-masing soal ada pilihan yang itu yang benar satu. Yang satu kata yang benar tadi itu berhubungan dengan kata yang ada di sini. Yang kata umum jami'ah itu. Kelihatan nggak ini? Enggak. Wah, iya, enggak ya, saya tak dandanane. Ora ketok. Kurang gede. Yang online kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan dong. Oh, yang online lo kelihatan, sama nggak kelihatan. Masa di sini loh yang dekat malah nggak kelihatan gitu ya. Tak gede no. Nah ini. Wes kelihatan. Nah, ya kan? Jadi ada satu kata itu sifatnya umum. Kemudian di masing-masing soal, ini soal 1, 2, 3 ya, itu ada satu kata yang berhubungan dengan kata yang umum tadi. Nah, murid disuruh mencari kata yang memiliki hubungan itu. Jami'ah, mabna, khirosah, kulliyah. Loh, kok cilik nih? Ini satu pertanyaan pertama itu yang mana yang kira-kira berhubungan dengan jami'ah? Kuliah ya. Ini yang pertama, kuliah itu ada hubungan dengan jami'ah. Jadi ini bisa untuk keluarga misalnya ahl ya, usroh gitu ya. Kata yang ini kan usroh. Terus kemudian yang atas itu diisi apa pilihan. Terus kemudian satu kata yang ada di kelompok soal itu berhubungan dengan kata usroh.
Ya, madrasah, berarti di situ ada beberapa kata gitu ya yang berhubungan dengan itu. Mabna ya mungkin, khirosah juga mungkin, tapi yang paling berhubungan adalah kuliah. Ya, kuliah itu yang paling berdekatan. Ya, jamiah masih ada mabnanya toh. Ya, ono jamiah ono mabna nih. Ya, ono lah, tapi yang paling berhubungan mana? Ya, kuliahnya kan. Ya, itu daripada khirosah ya. Jadi kalau mabna bisa jadi online, saya online nggak butuh ya, ini ternyata nggak butuh online lagi ya. Itu online semuanya, nggak butuh bangunan. Ya. Tapi kuliahnya tetap, itu yang paling. Terus mat'am, muhadharah, hatif. Yang paling ini sesuai muhadharah, itu yang ada hubungan langsung ya dengan jamiah. Kalau mat'am ya yo, ono kantine, ono kantine lah keliren mahasiswanya. Dosen ini barang ya kan. Hatif juga ya di kantor mesti ono telepone. Ya, tapi yang paling berhubungan adalah muka. Nah, begitu ya. Ya, begitu. Ini variasi yang pertama. Jadi ada kata yang umum, terus kemudian masing-masing soal ya diberi beberapa pilihan, ada satu kata yang berhubungan dengan itu. Ya, kata umum tadi. Yang berikutnya, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Rek. Masalah kelihatan, Rek. Nah, itu ada beberapa kata ya. Terus kemudian kalau yang ini kebalikannya yang tadi itu. Kalau ini kan ada kata umum. Terus kemudian murid disuruh memilih kata khusus di situ. Nah, ini enggak. Ini kata-kata khusus terus kemudian itu apa? Kata umumnya apa? Ya seperti inabun, mauzun, burtukol, ananas. Ya, kata umumnya berarti fawaki atau fakihah. Kan itu. Ustaz. Afwan, slide-nya belum terganti, Ustaz. Oh, belum ganti. Oh, di sini ini gara-garanya. Sekarang udah lihat? Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, gitu. Ustaz. Ini yang ke berikutnya ini ya. Jadi sayyarah, sakinah, darajah, ta'irah. Itu adalah muwasalah, transportasi. Mudarris, sapurah, tulab, kitab. Itu sof. Ya, sofun. Nah, itu. Terus variasi ketiga ini. Ini yang sangat banyak dipakai di Al-Rabi' Baina Yadai. Itu hampir setiap pelajaran ada. Ini ya. Jadi ada beberapa kumpulan, satu soal itu ada beberapa kata ya, yang itu ada satu kata yang asing di antara tiga kata yang lain. Jadi khotton atau apa gitu ya perintahnya, khotton tahtal kalimah al-gharibah, kata yang asing di antara kata-kata yang ada di situ. Zuhr, asr, isya, maghrib. Nah, gitu. Yang asing adalah. Nah, ini kan enak itu loh, variasi kosakata ya, pembelajaran kosakata. Jadi jangan hanya terjemah toh, terjemah. Ya, gitu kan? Asif, yasma'u, yastati'u, ya'malu. Asif. Nah, bisa jadi kan asif itu dikira ana juga a-nya ini. Fi'il ya, padahal bukan. Asya, syai, fatur, goda. Syai. Ada fatur, asya, goda itu kan satu ini ya. Kata berhubungan. Kemudian syai, sesuatu yang lain. Nah, gitu ya. Suria, Misr, Turkiya, Makkah. Makkah. Suria negara, Misr negara, Turkiya negara, Makkah nama kota. Itu kan bisa untuk latihan internal kita di Indonesia. Surabaya, Misr, nah gitu kan. Ya, atau Surabaya, Madiun, terus mentine, Trenggalek gitu kan, Celep. Celep itu nama desa di tangga kita ya, yang online di Jogja nggak tahu. Celep. Ya, Celep itu kampus ini namanya Celep. Ya, gitu ya. Tolib, kaslan, tobib, mudarris, kaslan. Nah, ini ada masing-masing ini yang berbeda. Nah, ini kosakata yang dapat dipakai, latihan yang dapat dipakai untuk pembelajaran kosakata. Gambar. Gambar dan kosakata. Ini cukup banyak, kita sudah lumayan ini ya. Buku-buku ajar kita sudah banyak ini. Ada gambar kemudian kosakata, gambar kosakata. Itu lebih baik daripada terjemah.
Itu lebih baik daripada terjemah. Saya nggak mengatakan terjemah itu haram loh. Tapi lebih baik tidak diterjemahkan, lebih baik gitu. Ya, karena apa? Jari ini orang itu kalau bisa dikatakan berbahasa dengan baik itu kalau sudah bisa mampu at-tafkir bil-lugha. At-tafkir bil-lugha. Jadi mikir dengan bahasa yang kita pelajari itu. Artinya apa? Lek sampean itu ngelamun. Ya, ngelamun bayang nih dengan bahasa Arab. Nah, itu sukses. Itu namanya at-tafkir bil-lugha. Jadi nggak usah pakai terjemahan di otak kita. Ya jangan segini. Ini apa ini? Cari dulu terjemahannya di sini ono apa enggak? Ono diucapkan. Kalau enggak ada, embuh. Nah, itu terjemah itu gitu, latihan terjemah itu. Jadi kalau selalu terjemah. Tapi bukan berarti terjemah itu haram loh ya. Enggak haram ya, tapi boleh dilakukan pada saatnya. Ini nih. Di tempat yang tepat. Ya, di tempat yang tepat. Terjemah itu tujuannya kalau sampean ingin berbahasa Arab pasif, itu terjemah. Ya, jadi perlu dilatih terjemahnya. Makanya pembelajaran bahasa Arab di Indonesia itu kenapa kok nggak sukses? Ya karena terjemah itu madzhabnya. Gitu. Sama belajar di pesantren 10 tahun ya diajarin terjemah ya. Gitu. Kitab kuning maca gundul alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Robbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Ngono kan? Ya, aku ya pernah ngono kuwi soalnya. Saya pernah begitu dan pernah ngajar model begitu. Ya tahu lah. Ya begitu itu. Nah, itu kalau orangnya bagus ya cerdas ya iso. Tapi nek enggak ya terlatih begitu. Memahami. Makanya kalau tujuan belajar bahasa Arab untuk memahami memahami Quran hadis, yaitu tujuan yang sifatnya pasif, ya, tidak untuk mengungkapkan. Ya, pokoknya yang penting moco paham, ya, enek wong ngomong bungu ngerti kan, nah gitu. Makanya jangan kuwi belajar bahasa Arab itu, ya itu ya untuk tujuan ya, tapi ditingkatkan lagi yang lebih supaya jadi maharatul apa? Maharatul intaj. Intaj itu produksi. Maharatul intaj. Jangan maharatul istiqbal. Istiqbal itu menerima. Maharatul istiqbal itu dua. Maharatul istima dan yang menerima itu loh. Yang pasif apa? Istima dan kiro'ah. Yang maharatul intaj kalam wa kitabah. Ya, kalam wa kitabah. Ini alternatif yang lain ya ketika mengajarkan angka itu gambar atau angkanya itu diganti dengan jumlah. Jadi di situ ada misalnya orang gitu ya. Orang yang kayak gitu di gambar ini jumlahnya 5 gitu ya. Berarti angkanya 5. Jadi gambar yang sama, jangan gambarnya beda-beda ya. Yang pertama gambar mangga, yang kedua gambar rambutan, yang enggak, semuanya mangga. Tapi jumlahnya beda-beda. Kalau ngajarkan warna juga gitu. Ya, yang digambar podo. Jadi gambarin yang kono botol ya botol iku podo, cuma warnanya berbeda. Beda. Ya gambar buku ya bukunya sama, cuma warnanya yang berbeda. Jadi jangan gambar yang lain. Balon juga gitu. Balonnya gambar-gambar ya, gambar balon yang pelajarannya isinya warna. Ya balonnya sama, warnanya berbeda-beda. Kalau jumlah ya balonnya sama tapi jumlahnya berbeda. Jadi supaya murid tahu itu apa yang dibicarakan di gambar itu. Kalau gambarnya beda-beda ya rambutan, mangga, pepaya, juwet barang ngono ya. Kok dikira samin itu juwet artinya? Ya kan? Robe itu artinya rambutan. Jadi begitu. Tapi kalau gambarnya sama ya enggak akan toh. Ya kalau gambarnya sama. Ini syukron jazilan. Ini bisa dijadikan alternatif ya, alternatif untuk dua materi atau dua ansitoh, untuk aswad dan untuk mufradat. Untuk yang lainnya insya Allah saya siapkan ya. Semoga pekan depan bisa dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Apa yang dilakukan juga ngerti loh ya. Jangan sampai nggak paham nanti. Satu bab saja saya minta sih. Kalau ingin 2, 3, 4 sak buku kabeh, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Tapi aja cuma 2 halaman loh ya, sampai 2 halaman tak celuk, tak jak mulih nang omah. Hah? Dipek mantu. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Atau belum bisa? Ya, apa Mbak Livia? Ustaz. Sudah? Nggak ada ya? Muhammad Ismail? Nggak ada? Alifiyah Rizkiatuna? Ada nggak? Alifiyah Rizkiatur Rahmah. Oh, pertukaran. Faiz pertukaran ya. Musa? Mana Musa? Nafi. Sofiyah? Hadiroh. Hadiroh. Atika Rahmawati? Barang. Adam? Ramadhani. Said? Hadir Ustaz. Hadir. Said. Aninda Nurul? Oh iya. Adinda. Regina. Hani Sifa. Imron. Suwantoro Habib. Arizal. Isnaini. Pertukaran ya. Khairun. Rila Agustin. Hadiroh. Ya, hadir. Hikam. Fadilatul Fiska. Mana? Fika Mufida. Trisma. Fika nggak tahu. Fika pertukaran nggak? Nggak. Ya nanti kalau pertukaran ada di data saya. Risma Siti. Nggak ada. Risma. Pertukaran ya. Niatri. Salman. Nurul. Lita Suci. Mahmud Arif Nasuha. Nggak ada. Lita Suci nggak ada. Uridul Hidayah. Nggak ada. Anzalna. Hadiroh. Mana? Oh ya. Anzalna Najiyah Fakhirah. Hadirat. Fadilah Anissa Firdaus. Faza Muttaqimah. Insiyah. Hadiroh Ustaz. Nur Takdiriyah. Muhammad Taufik Ismail. Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Dani Ramadan. Dani. Mafi. Armiatun Zulfiana. Hadir Ustaz. Hadir. Ilham Taufik. Ilham. Nggak ada. Ilham Taufik. Zulfikar. Ada ya. Ahmad Jazimi. Hadir, Pak. Ahmad Jazimi. Hadir. Muhammad Rifal Hakiki. Hadir. Rifal. Nggak ada. Nurul Qamariyah. Nggak ada. Faridah Nihayah. Hadiroh. Muhammad Nur Ihsan. Hadir Ustaz. Hadir. Nila Arafah. Hadir. Nila. Hadir Ustaz. Lisnawati. Hadir Ustaz. Yang dari Jogja hadir semua? Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ada yang enggak datang? Mau datang ya?
Afkar hadir. Oke, soalnya di sheet yang lain ini yang dari Jogja. Oke, cukup sekian ya. Pekan ini ingat ya yang presentasi. Siapa? Dipanggil Ustaz. Siapa? Fauzia. Oh, Fauzia anu yang kelas A1 ya? Iya. E5 A1M. Yang 1M yang hadir siapa? Fauzia, terus siapa lagi? Siti Adina Ustaz. Saadina Silmi. Terus? Cuma 2 tok? 2 saja? Kayaknya yang lain masih ada kelas tadi Ustaz. Oh, ada kelas ya. Oke. Ya, apa-apa nanti ini saya rekaman ini nanti saya upload di e-learning ya. Iya. Dan bisa dilihat di e-learning masing-masing. Ya, dan sekali lagi ya, yang presentasi pekan ini terakhir untuk seluruhnya. Yang sudah kirim link itu semuanya ada di e-learning. Kalau nggak ada di e-learning, konfirmasi ke saya. Ya berarti itu belum, entah saya ketindihan yang lain atau kelupaan memasukkan di e-learning atau apa ya. Nggak usah panik, nggak usah ini ya. Cukup konfirmasi aja ya, terus kemudian ini nanti bisa saya lacak ya. Saya belum menghapus semua chat di grup itu ya. Tidak ada satupun yang terhapus ya, berarti kalau sudah pernah mengirim dan ini berarti kesingsa ya, ketutup dengan yang lainnya. Oke, terakhir hari Ahad ya, pekan ini hari Ahad. Kalau tanggalan orang Islam itu terakhir hari Sabtu ya. Kita kan bukan ini tanggalan kita, miliknya orang lain ya. Jadi hari Ahad ya, terakhir hari Ahad. Saya tunggu, masih ada waktu. Oke, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.